Dunia baru saja melewati Perang Dunia Kedua, kota hancur, jutaan jiwa melayang, dan harapan nyaris padam. Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah konflik, membuktikan niat baik saja tak cukup. Para pemimpin dunia sadar, perdamaian harus diperjuangkan bersama, bukan sekadar harapan. Dari puing-puing perang lahir tekad membangun kepercayaan dan kerjasama antar bangsa. Dunia butuh forum baru, tempat dialog menggantikan senjata. Inilah awal perjalanan membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Janji bersama, tragedi ini tak boleh terulang. Sebuah komitmen lahir, tidak. Gagasan membentuk organisasi internasional baru lahir dari diskusi panjang di tengah perang. Para pemimpin seperti Roosevelt dan Churchill ingin mencegah perang dengan membangun sistem keamanan kolektif. Tujuannya, setiap negara besar atau kecil punya suara dan perlindungan. PBB juga diamanatkan memajukan kerjasama ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dalam Piagam Atlantik, menegaskan hak menentukan nasib sendiri, dan pentingnya kolaborasi global. Dari ide abstrak, lahirlah rencana konkret Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai harapan baru dunia. Inilah fondasi tatanan dunia pasca perang. Pembentukan PBB bukanlah proses instan, melainkan sebuah maraton diplomasi yang panjang dan penuh tantangan. Puluhan negara dengan kepentingan berbeda, ideologi yang beragam, namun memiliki satu tujuan mulia, menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Konferensi Dumbarton Oaks pada tahun 1944 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ini, di mana cetak biru PBB dirancang secara intensif oleh 4 kekuatan besar saat itu: Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok. Mereka meletakkan dasar bagi arsitektur organisasi global ini. Struktur utama seperti Majelis Umum sebagai forum bagi semua negara anggota, dan Dewan Keamanan yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional dibahas secara mendalam, termasuk mekanisme pengambilan keputusan seperti hak veto yang diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan, sebuah isu yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Konferensi San Francisco pada tahun 1945 mempertemukan perwakilan dari 50 negara, sebuah momen bersejarah yang dipenuhi harapan dan tekad untuk menyempurnakan, meratifikasi, dan akhirnya menandatangani Piagam PBB, sebuah dokumen fundamental yang akan menjadi landasan hukum bagi tata dunia baru. Penandatanganan bersejarah ini terjadi pada tanggal 26 Juni 1945, menandai kemenangan diplomasi atas kekerasan dan awal dari era baru dalam hubungan internasional. PBB secara resmi lahir pada tanggal 24 Oktober 1945. Sejak saat itu, tanggal penting ini diperingati setiap tahun sebagai Hari PBB, sebuah kesempatan untuk merayakan pencapaian dan merefleksikan tantangan yang masih ada. Piagam PBB bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga simbol komitmen global yang berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan interosuring. Di jantung Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, bersemayam sebuah badan yang sangat penting. Dewan Keamanan memegang tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Mereka adalah garda terdepan dalam mencegah konflik dan mempromosikan solusi damai. 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua, sebuah konflik global yang mengubah peta dunia dan menelan jutaan korban. Amerika Serikat, Uni Soviet yang kini menjadi Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto. Sebuah kekuatan besar yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi apapun. Hak veto ini diberikan dengan tujuan agar PBB tidak lumpuh akibat konflik kepentingan antar negara-negara besar. Ini adalah mekanisme yang kontroversial, namun dianggap perlu. Selain 5 anggota tetap ini, terdapat 6 negara lain yang turut menandatangani Piagam PBB pada awalnya, sebuah deklarasi komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama. Mereka mewakili keragaman dunia, dengan berbagai budaya, ideologi, dan kepentingan yang berbeda. Struktur Dewan Keamanan ini, meskipun sering menjadi sasaran kritik dan perdebatan, telah menjadi fondasi bagi stabilitas global selama beberapa dekade. Sebuah bukti bahwa kerjasama internasional dapat membuahkan hasil. PBB bukanlah sebuah klub eksklusif bagi negara-negara adidaya, melainkan sebuah wadah kolaborasi yang terbuka bagi semua bangsa. Kompromi dan dialog inilah yang memungkinkan cita-cita persatuan global untuk terus diwujudkan, selangkah demi selangkah. 7 dekade berlalu sejak didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, tantangan, dan juga pencapaian yang membanggakan.
Organisasi ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting yang membentuk wajah dunia modern. Tantangan dunia terus berubah seiring berjalannya waktu. Dari ancaman perang dan konflik bersenjata yang menghantui banyak negara, hingga pandemi global yang melanda seluruh penjuru dunia, membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi masalah perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi. Di tengah semua tantangan tersebut, PBB tetap relevan sebagai satu-satunya forum global yang menyediakan platform bagi seluruh negara untuk berdialog dan mencari solusi bersama. PBB memfasilitasi dialog konstruktif dan kerjasama erat antar negara dalam berbagai bidang. Melalui berbagai badan dan programnya, PBB telah berhasil menyelamatkan jutaan nyawa dari kelaparan, penyakit, dan konflik. PBB juga berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Meski Dewan Keamanan PBB sering menjadi sasaran kritik karena berbagai keterbatasan dan kepentingan politik yang mempengaruhinya, kerja nyata PBB di lapangan dalam menjaga perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan tak terbantahkan. Reformasi di tubuh PBB memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya di era globalisasi ini. Tapi tanpa adanya PBB, dunia akan jauh lebih kacau dan sulit dikendalikan. PBB adalah cermin dunia yang merefleksikan kompleksitas dan keragaman umat manusia. Kekuatan dan kelemahannya sangat tergantung pada komitmen dan kerjasama dari negara-negara anggotanya. Sejarah panjang PBB mengingatkan kita bahwa, bahkan di tengah kegelapan dan kesulitan, harapan dan kerjasama selalu mungkin untuk diwujudkan.